Fahadihi aqidatun wajib. Harartuha wa ana mustaqilul bal. Yutli'u ala ma indi. Wallahu ala ma naqulu wakil. Kata Syekh, kata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, inilah ringkasan akidah yang aku yakin. Aku tuliskan dalam keadaan aku mustaqilul bal. Dalam keadaan aku betul-betul terbuka, tidak berdusta, tidak menutup-nutupi, aku menyampaikan apa adanya. Agar kalian lihat apa yang ada pada diriku. Apa yang ada di hatiku. Ini keyakinanku. Sangat jelas sekali apa yang digambarkan oleh beliau. Bahwa beliau muttabi', bukan mubtadi'. Beliau hanya ngikut, bukan mengada-adakan pemahaman baru. Beliau hanya ngikut salafnya, ngikut para sahabat dan tabi'in, ngikut para imam ahlus sunnah, mengikuti para ulama. Beliau pelajari, beliau sampaikan. Sehingga dakwahnya mubarakah, sehingga dakwahnya berkah. Dari mulai dia berdakwah di ihsa, semakin banyak pengikutnya. Membuka kajian ta'lim, kitab ini, kitab tauhid, juga kitab fiqh. Diajarkan tafsir, diajarkan. Semakin banyak tulabul ilm berdatangan dari seluruh penjuru. Bukan hanya dari negaranya, tapi dari luar negara datang untuk menimba ilmu dari beliau. Semakin terkenal nama beliau. Sampai kemudian beliau berkata kepada penguasanya, perampok-perampok itu mengganggu kaum muslimin. Harusnya kalian tindak dengan tegas. Dinasihati penguasanya. Maka penguasa tadi menerima nasihatnya. Ditumpas itu para perampok-perampok. Maka daerah itu menjadi aman. Masyarakat gembira. Dan masyarakat tahu bahwa itu barakah dari nasihatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Semakin terkenal pula. Kata beliau, hukumi mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini masih di ihsa ya. Dan ihsa di bawah Daulah Utsmaniyah. Begitu sudah semakin indah tempat tersebut. Karena pimpinannya menerima nasihat, masyarakat semakin tentram. Karena ada lagi penjahat-penjahat dan perampok-perampok. Sebagian mereka bertaubat, sebagian mereka dihukum. Kemudian juga kesyirikan sudah berkurang. Ternyata yang tidak ridho dari pusatnya, dari Daulah Utsmaniyah, menegurnya. Dan kemudian penguasa diihsa karena dia masih bawahan menyatakan, aku tidak sanggup melindungimu lagi. Aku diperintahkan untuk membunuhmu. Oh Syekh, tapi aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya berpesan kepadamu, cepat pergi dari sini. Sehingga aku bisa beralasan pada mereka bahwa engkau melarikan diri. Dijawab oleh Syekh, dakwah ini dakwah. Dakwah ini dakwah tauhid. Allah pasti akan membela. Allah pasti akan menolong. Jangan khawatir. Tidak. Aku tidak berani. Aku tidak berani menentang mereka. Silakan. Akhirnya terpaksa beliau berjalan. Berjalan kaki. Dari mulai sebelum subuh sampai malam hari. Ini suka dan duka dalam dakwah. Barakallahu fikum. Beliau meninggalkan tempat tersebut. Sampai ke Dir'iyah. Sampai di Dir'iyah, masyarakat sudah mendengar tentang Syekh. Mereka saling menceritakan bahwa Syekh sekarang ada di sini. Sampai kemudian beritanya nyampe kepada penguasa. Dari istrinya ke istrinya. Maka istrinya penguasa menyatakan, wahai suamiku, dakwah ini dakwah yang hak. Dakwah yang barakah. Lihat bagaimana di sana ketika ditegakkan dakwah tauhid. Negerinya menjadi aman, menjadi makmur, menjadi baik. Cepat. Engkau datangi mereka. Aku akan temui. Apakah aku panggil atau aku datangi? Kata istrinya, jangan. Kamu datangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka rajanya yang datang. Raja Dir'iyah. Dan ini tidak di bawah Daulah Utsmaniyah. Maaf. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah.
Maka terjadilah apa yang terjadi, semakin barokah, semakin barokah, semakin barokah, dan terus dalam keadaan tegak. Biidnillahi ta'ala wa inayatihi wa quwwatihi, tetap tegak sampai hari ini. Benderanya tetap berkibar, la ilaha illallah. Ini barokah dari dakwah beliau. Dan juga barokahnya menyebar ke sana kemari. Tidak ada satu orang pun mendapatkan ilmu kecuali mengenyam dari sana. Hampir-hampir seluruh orang yang diulamakan atau dianggap sebagai kiai pernah mengenyam belajar di sana, menimba ilmunya. Masya Allah. Ini khonidina azakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang barokahnya sangat banyak, tersebarnya akidah salaf di seluruh penjuru dunia. Tegaknya berbagai macam semangat ilmu dengan majelis-majelis ilmu, sampai madrasah-madrasah, sampai kampus-kampus yang diajarkan di sana ilmu-ilmu agama, tegak dimulai dengan barakah dakwahnya Syekh. Demikian pula meluasnya pengaruh positif pada kaum muslimin di seluruh dunia. Ikut semangat. Di sana terjadi kebangkitan. Di mana-mana negara-negara yang mendengarnya ikut bangkit kaum muslimin untuk menggali agamanya. Sampai presiden pertama Soekarno dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi menyebutkan tentang dakwah Wahabi. Dikatakan bahwa dakwah pemurnian, dakwah yang tidak diketahui kecuali membersihkan agama dari penyimpangan dan kesesatan. Tahu. Dan disampaikan, diucapkan dan ditulis. Hitam di atas putih. Sampai hari ini bisa dibaca. Dipuji dakwahnya oleh Soekarno. Dan juga muncul sekian gerakan-gerakan Islam di Mesir, di Malaysia, di Indonesia. Enak. Masya Allah. Juga semangat pembaharuan. Dan termasuk pengaruh beliau yang bagus adalah semangat untuk berjihad melawan penjajah. Ketika Inggris tidak puas dengan Turki, karena Inggris menunggangi Turki, khilafah Turki, datang sendiri dengan pasukannya. Oh, itu bukan di bawah kaki. Kalau gitu kami akan datang. Mereka ketakutan, orang-orang di Saudi sana. Aku melihat banyak burung-burung besi. Mereka lapor ke rajanya. Aku melihat banyak burung-burung besi di langit. Orang Badui dijawab dengan akidah. Aina Allah? Di mana Allah? Kata mereka, fis sama, di ketinggiannya. Tinggi mana dengan burung-burung besi itu? Allah aliyul a'la, dijawab oleh orang Badui tadi. Allah lebih tinggi, Allah maha tinggi. Kalau begitu kenapa enggak berdoa pada Allah? Nah, engkau betul katanya. Berdoa pada Allah Ta'ala. Dia kocok senjatanya masih yang pakai itu. Dikocok pakai mesiu. Terus tembak. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dan meminta kepadamu. Wa ma ramaita idh ramaita, dan engkau berkata wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Engkau berkata bahwa tidaklah engkau melempar ketika melempar, maka aku berharap engkaulah yang mengarahkannya pada mereka ya Rabb. Salah satunya ada yang kena. Bi'idznillah ta'ala. Setelah satu jatuh, pikir mereka berarti punya anti pesawat. Mundur semua. Satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah adalah Saudi. Iya kan? Yaman pernah dijajah. Kalian pernah dijajah 350 tahun. Paling lama kayaknya itu di seluruh dunia. Tetapi Saudi tidak pernah dijajah. Sehingga mental-mental mereka, mental-mental orang merdeka. Itu semua barakah dari dakwah tauhid. Maka semangatlah untuk berdakwah kepada tauhid. Semoga Allah berikan barakah kepada kita, kepada kaum muslimin dan kepada negara Indonesia. Amin.
Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.